Bulan kemudian, wanita itu melahirkan dengan selamat. Bayi itu lahir tanpa ayah. Kesehatannya lemah, kau tidak bisa membesarkannya sendirian. Masukkan saja ke panti asuhan lebih awal. Dia punya ayah. Fofeng hanya sedang sibuk. Ini adalah darah dagingku dan Fofeng. Sesulit apapun itu, aku pasti akan membesarkannya dengan sehat. Lihat baik-baik, CEO cantik ini setiap hari datang menemui seorang pria untuk curhat. Dan mereka curhat semalaman, tanpa diduga. Keesokan harinya, perbatasan North dilaporkan dalam bahaya. Pria itu terpaksa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia pergi ke perbatasan untuk membela negaranya. Sejak pria itu pergi, wanita itu telah mengandung anaknya. Karena hamil di luar nikah, wanita itu diusir dari keluarganya. Untuk menghidupi anak di dalam kandungannya, dia bekerja di lokasi konstruksi mengangkut batu bata. Setelah pulang kerja, dia mengantar makanan. Saat lapar, dia makan bapa untuk mengganjal perutnya. 10 bulan kemudian, wanita itu melahirkan dengan selamat. Bayi itu lahir tanpa ayah. Kesehatannya lemah, kau tidak bisa membesarkannya sendirian. Masukkan saja ke panti asuhan lebih awal. Dia punya ayah. Fofeng hanya sedang sibuk. Ini adalah darah dagingku dan Fofeng. Sesulit apapun itu, aku pasti akan membesarkannya dengan sehat. Jenderal North yang tak terkalahkan. Jenderal North yang tak terkalahkan. 7 tahun. Pertempuran ini, kita telah berjuang selama 7 tahun. Sekarang perang telah berakhir. Yang mulia, Raja yang perkasa. Selama 7 tahun ini, aku tidak bisa berada di sisi event. Suyu, aku harus kembali ke ibu kota untuk menjalankan tugas. Kau pergilah dulu ke Jiangcheng. Dan awasi sendiri Wei Dacheng. Jika dia masih tidak dapat menemukan keluarga Wei dari Jiangcheng, akan dimusnahkan. Baik. Tunggu sebentar. Satenya hampir siap. Tidak apa-apa. Aku dengar dari teman-temanku tentangmu. Kau masih menunggu bajingan itu? Dia bukan bajingan. Dia pasti punya alasan sendiri. Seumur hidupku, aku bersedia menunggunya. Tak disangka, masih ada orang setia sepertimu sekarang. Ini, ambil. Uangnya, tidak perlu dikembalikan. Kalau begitu, tidak bisa. Aku harus mengembalikan kembaliannya padamu. Tidak apa-apa, ambil saja. Tidak bisa. Bocah, siapa yang mengizinkanmu berjualan di sini? Sudah bayar uang keamanan? Kalian mau apa? Aku sudah berjualan di sini selama beberapa bulan. Tidak pernah dengar tentang uang keamanan. Biar ku beritahu, mulai hari ini dan seterusnya. Setiap bulan, bayar 5.000 untuk uang keamanan. Mengerti? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya. Lalu berapa yang kau hasilkan? Berikan semuanya padaku. Aku akan mengikatmu dan menjualmu ke orang Jepang. Mereka sangat menyukai yang seperti ini. Lihat apa? Pergi, 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 pergi. Hentikan. Preman-preman ini. Berani-beraninya kalian bergerak. Akan kupatahkan. Baik. Nona, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang-orang sepertimu, pantas mati. Raja Fofeng, berlumuran darah di medan perang selama 7 tahun. Demi membela negara. Namun, orang-orang sepertimu, malah merusak fondasi Xia Agung. Aku ingin menginterogasi Wei Dacheng ini. Dia adalah gubernur Jiangcheng. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Tidak menemukan istri Raja North. Tidak memberitahu. Malah menoleransi. Sampah seperti ini menindas yang lemah. Tangkap dia untukku. Bawa dia ke kantor gubernur. Baik. Apa yang kalian lakukan? Tunggu. Kau bilang Ye Fofeng? Kau kenal Ye Fofeng? Keluarga Ye. Keluarga nomor 1 di Xia Agung. Kepala keluarga saat ini. Kepala keluarga Ye. Mungkin aku salah orang. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Benar juga, Fofeng masih sangat muda. Dan juga dipanggil untuk wajib militer. Bagaimana mungkin dia menjadi kepala keluarga Xia Agung? Meskipun wanita ini lumayan cantik, tapi dia berjualan di pinggir jalan. Dan juga ditindas dan dipukuli. Pasti bukan istri Raja Ye. Tenang saja,
jualanlah di sini. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Terima kasih, Bu. Ibu, kapan ayah akan pulang? Sebentar lagi, perang akan segera berakhir. Kalau dihitung waktunya, ayahmu juga akan segera pulang. Kalau begitu, Ibu, kenapa tidak menelepon ayah? Untuk menanyakan kabarnya, selama bertahun-tahun ini, Ibu sudah menelepon berkali-kali. Bahkan ketika telepon hilang, Ibu langsung menelepon ayahmu. Tapi tidak ada yang menjawab. Ibu, telepon sekali lagi. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, Ibu telepon sekali lagi ya. Iya. Menelepon apa gunanya? Toh tetap saja tidak aktif. Tuan Ye, barang-barang pribadi Anda yang dikirim di ibu kota. Sebelum ekspedisi, Ratu telah mengirim seseorang untuk mengirimkannya kembali dengan segera. Cepat berikan teleponnya padaku. Yuan. Aku benar-benar terlalu bodoh. Aku salah mengira bahwa Yuan, dengan latar belakang keluarga yang kaya, akan ada yang merawatnya. Tidak pernah terpikir bahwa karena aku, kamu harus menderita sebanyak ini. Nomor telepon ini, hanya Yuan yang tahu. Mungkinkah? Halo. Yuan, apakah ini kamu? Wu Feng. Yuan, benarkah ini kamu? Kamu di mana sekarang? Wu Feng, benarkah ini kamu? Lihat. Miao Miao, ini anak kita. Apakah kau ayahku? Anak kita. Miao Miao, ini semua salah ayah. Telah membuat kalian berdua menderita. Yuan, sekarang perang telah berakhir. Kita menang. Baguslah kalau menang. Lalu kapan kau pulang? Besok. Aku tidak sabar lagi, ingin segera kembali ke Jiangcheng. Yuan, maukah kau menikah denganku lagi? Tentu saja. Aku setuju. Bagus, tunggu aku besok. Aku akan membuatmu dan Miao Miao menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Aku akan membuat seluruh Jiangcheng merayakan kita. Tidak peduli berapa lama, kamu dan Miao Miao tunggu aku ya. Sekarang aku akan pulang untuk memberitahu kabar gembira ini kepada ayah dan ibu. Baik. Tuan Ye, Murong Qiuyu, aku telah menemukan Yuan. Sekarang aku perintahkan kau. Pesan hotel terbaik di seluruh Jiangcheng. Bawa semua aset yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai mahar. Tapi aset yang Anda kumpulkan selama 7 tahun terakhir telah memenuhi gudang Raja Perang. Bahkan jika keempat keluarga besar Beijing menggabungkan semua aset mereka, itu tidak sebanding dengan 1/10 milik Anda. Benarkah semuanya? Semuanya. Selama 7 tahun terakhir, dia telah menanggung banyak ketidakadilan karena aku. Tapi semuanya sudah berlalu. Besok, aku akan memberitahu semua orang di Jiangcheng bahwa Yuan adalah istri dari Raja Utara, Ye Wu Feng. Kejayaan seumur hidup ini akan aku bagi bersamanya. Baik, Tuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah 7 tahun, Pak Tua. Dia masih belum melepaskan kita. Lalu bagaimana? Ku dengar bajingan itu 2 tahun lebih tua dariku. Tetapi dia menginginkan putri kita menjadi wanita simpanannya. Meskipun kehilangan semua harta benda, kehilangan nyawaku ini, aku tidak bisa membiarkan putri kita menderita ketidakadilan ini. Rumah ini adalah aset terakhir kita yang tersisa. Aku berencana mengalihkan namanya kepada Yuan. Kita pergi ke tempat penampungan saja. Ini adalah hal terbaik yang bisa kita tinggalkan untuknya. Baik, aku akan segera melakukannya. Yuan. Ayah, ibu. Aku pulang. Ini, ayah, kata-kata yang ayah ucapkan barusan. Aku mendengar semuanya. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuat kalian berdua menderita. Dulu pergi dengan begitu tegas. Sekarang kembali untuk apa? Nenek, kakek.
Cepat bangun, bangun. Berlutut untuk apa? Cucu perempuan yang baik. Biarkan nenek melihatmu lebih dekat. Ya ampun, cantik sekali. Baiklah, baiklah. Kembalinya kamu itu bagus. Beberapa tahun ini, apakah William menindas kamu dan cucuku? Katakan pada ayah. Meskipun ayah kehilangan nyawa, ayah harus mendapatkan keadilan untukmu. Ayah, aku baik-baik saja. William memperlakukanku dengan sangat baik. Benar. Kali ini aku kembali. Ingin memberitahu semua orang. Kabar baik, William akan kembali besok. Dan bilang ingin menikahiku. Besok dia akan kembali untuk menikahiku. Bocah tengik itu masih tahu jalan pulang ya? Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menanggung berapa banyak ketidakadilan karena dia. Jangan bicarakan ini lagi, ayah. Tadi di luar pintu aku mendengar ayah dan ibu berbicara tentang orang Jepang itu. Aku ingat, bukankah dia rekan bisnis perusahaan kita? Rekan bisnis apa? Dia hanya orang jahat. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan rumah. Jika ada masalah, ayah yang akan mengurusnya. Tenang saja, urus William saja. Pikul, kalian mampu memikulnya? Kakak ipar, mengapa kalian datang ke sini? Jika kami tidak datang, bagaimana kami tahu gadis sialan ini telah kembali? Sudah kubilang selama bertahun-tahun ini, kalian menyembunyikannya di suatu tempat, kan? Gadis sialan, masih tahu jalan pulang ya? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Sukita karenamu telah kehilangan berapa banyak? Kamu tahu tidak? Kamu adalah penjahat keluarga Su. Mengapa kamu tidak bersembunyi lagi sekarang? Kamu sudah memikirkannya, kan? Dipelihara oleh seseorang, apa tidak baik? Tuan Mitsui, meskipun sedikit lebih tua, tapi penyayang. Diam. Jika bukan karena kalian menjodohkan seenaknya, Tuan Mitsui juga tidak akan memperhatikan Yvonne. Kalian bahkan merencanakan untuk membuat Yvonne mabuk dan memberikannya kepada bajingan Mitsui itu. Yvonne adalah keponakan kalian sendiri. Dadong, apa kau sudah gila? Tahukah kamu siapa di belakang Tuan Mitsui? Itu kantor Gubernur Jenderal Nanjiang. Memperhatikannya adalah keluarga Sukita. 8 generasi baru bisa mendapatkan keberuntungan ini. Siapa bilang tidak? Dulu gadis sialan ini, kalau tidak kabur, maka sekarang keluarga Sukita juga merupakan keluarga kaya di Nanjiang. Tapi sekarang masih sempat. Tuan Mitsui menyukai Yvonne, tipe wanita suci seperti itu. Selama kita membawanya ke pintu, pasti akan mengampuni keluarga Sukita. Yvonne, Tuan Mitsui padamu dengan sepenuh hati. Selama bertahun-tahun ini, selalu merindukanmu. Cinta yang tak berbalas. Aku hanya perlu memikirkan orang tua Jepang itu, dan aku ingin muntah. Dia tidak akan punya kesempatan. Dan lagi pula, besok William akan kembali untuk menikahiku. Apa? William, orang tidak berguna itu, masih hidup. Beruntung sekali. Orang rendahan. Hilang selama 7 tahun. Anak itu William, hanyalah semut kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan bangsawan Jepang? Tuan Mitsui hanya perlu mengatakan sepatah kata saja, dan bisa meremukannya. Sekalian, gadis ini juga tidak diampuni. William bukan semut kecil. Di hatiku dan miau-miau, dia adalah pahlawan besar. Orang rendahan, berani menyebut dirinya pahlawan. William pergi berperang selama 7 tahun, melindungi negara, berjuang dengan darahnya. Meskipun hanya seorang prajurit biasa, bisa disebut pahlawan. Kakak ipar, pulanglah. Besok adalah upacara pertunangan Yvonne. Jika kalian masih menganggap kami sebagai keluarga, datanglah untuk memberi selamat. Kalau tidak, tidak perlu datang lagi. Dadong, apa maksudmu? Baik. Besok kami pasti akan datang. Aku ingin melihat. Setelah 7 tahun berlalu, bocah tengik bernama Ye Wu Feng itu bisa punya masa depan apa? Ayo pergi. Wanyu, aku segera berangkat. Besok akan sampai di Jiangcheng. Saat itu, semua orang di Jiangcheng akan mengagumimu. Aku akan membuat semua tokoh terkenal di Jiangcheng datang untuk memberi selamat padamu. Ayah, kalau aku bagaimana? Miau-miau, tenanglah. Ayah bersumpah padamu. Mulai sekarang di dunia ini, sama sekali tidak boleh ada orang yang berani mengganggumu.
Nah, kamu adalah putri yang paling mulia di dunia ini bagi ayah. Baik. Masih putri lagi. Hanya bisa membodohi anak-anak. Halo. Bibi Li. Saya sudah melakukan sesuai permintaan. Membawa gaun pengantin untuk Bibi. Keuntungan yang Bibi janjikan padaku. Jangan lupa ya. Kamu melakukan yang terbaik. Tuan Yu Sultai kalau tahu, pasti akan sangat senang. Saat itu pacarmu juga akan dipromosikan. Oh iya, saya ceritakan lelucon ini pada Bibi. Tadi, saya dengar Ye Wufeng dan Su Wanyu sedang menyombongkan diri. Bibi merasa lucu tidak? Si sampah Ye Wufeng itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Yu Sultai, pemilik Yunding Tiangong? Benar-benar bagai langit dan bumi. Ye Wufeng meskipun sudah keluar dari militer, tetap saja orang miskin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan api? Jika Su Wanyu menikah dengannya, maka makanannya bahkan tidak sebaik makanan anjingku. Uang seserahan sudah disiapkan belum? Apa? Semua uang tunal di Bambang di Jiangcheng digabungkan juga tidak cukup. Sampah. Kalau begitu kumpulkan cadangan emas. Tiga mutiara laut selatan sebesar kepala manusia ini, masing-masing bernilai miliaran, hanya untuk satu putri Wang Fei. Kali ini keluarga Su seperti naik ke langit, kaya raya. Hati-hati. Harta karun ini hanya perlu satu barang terungkap keluar, akan menyebabkan keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya berebut. Apa yang raja inginkan? Sudah disiapkan belum? Lapor Jenderal. Gaun pengantin ini terbuat dari sutra emas wilayah utara, diselesaikan oleh desainer top dunia. Ujung gaun dihiasi puluhan ribu batu giok, dan berlian platinum putih 1000 karat, senilai 100 juta. Bagus. Mas kawin sudah disiapkan. Ayo berangkat ke hotel. Terima kasih semuanya telah datang ke acara pertunangan putri saya. Aku bilang Dado, si Ye Wufeng ini jadi orang miskin selama 7 tahun karena ingin pamer. Tidak ingin hidup lagi ya? Siapa bilang tidak? Pilih yang mana tidak dipilih. Malah memilih tempat Tuan Yu Sultai. Benar-benar cari masalah. Kakak ipar, pengantin wanitanya datang. Ya ampun, cantik sekali. Pengantin wanitanya sangat cantik. Siapa bilang tidak? Si miskin Ye Wufeng itu tidak hanya menikahi wanita cantik, tetapi juga bisa dekat dengan keluarga Su. Aku khawatir. Tidur sambil tersenyum pun terbangun. Wanyu, kamu pakai baju bekas ini. Jadi seperti apa? Baju ini masih pinjaman dariku. Oh, lupa memberitahumu. Baju ini milikmu. Dulu, seragam penerima tamu saat aku bekerja. Kenapa dia seperti itu? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Pakai seragam penerima tamu untuk tunangan. Sinyu, kenapa kamu? Jangan panggil aku begitu akrab. Ada yang dipakai saja sudah bagus. Baju ini milikmu. Si miskin Ye Wufeng juga tidak mampu membelinya. Jangan sebut-sebut si bocah Ye Wufeng itu lagi. Dia merusak masa depan cerah Wanyu kita. Wanyu, dengarkan Bibi. Nah, menjadi selir Tuan Yu Sultai apa tidak bagus? Meskipun sedikit lebih tua, tapi orangnya kaya. Tidak mungkin. Buang pikiran itu. Apa kau bodoh? Si bocah Ye Wufeng meskipun menjual rumahnya, juga hanya bisa menyewa tempat pesta ini. Juga tidak mampu membeli seluruh Yunding Tiangong ini. Dan semua hal indah di sini milik Tuan Yu Sultai. Pantas saja orang-orang memanggilmu bodoh. Suami saya adalah kepala keamanan di sini. Gaji tahunannya mencapai 500.000. Lalu bagaimana dengan William? Bertugas di militer selama 7 tahun.
Gaji bulanannya kurang dari 1/8 gaji bulanan suami saya. Jangan bandingkan dengan Tuan Ethan. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan William. Saya hanya berharap keluarga kami bahagia. Itu sudah cukup. Saya tidak peduli banyak atau sedikit uang. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara pertunangan saya dan William. Tetapi jika kalian mengejek William miskin, mengejek keluarga saya miskin, tidak ingin memberi restu, silakan keluar dari sini. Anak ini tidak mengerti apa-apa. Kami semua adalah kerabatmu. Belum makan, sudah mengusir kami. Benar, kalian. Dan kau. Silakan keluar, kau. Aku sudah cukup menghargaimu, mengusirku. Kalau begitu, kembalikan bajuku. Kau pikir kami sangat ingin datang? Bahkan tidak ada hadiah pernikahan yang layak. Sungguh memalukan keluarga Olivia kami. Ayo pergi. Aku ingin lihat, pernikahan ini yang tak seorang pun datang. Akan sepi seperti apa? Hadiah pernikahan telah tiba. Banyak sekali uangnya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Si bocah William, bagaimana mungkin? Viridian Sky Palace, manajer ruang pesta, Wufa, datang untuk mengirimkan hadiah. Siapa Nona Olivia? Silakan naik untuk menerima hadiah. Saya Olivia. Bolehkah saya bertanya, apakah William yang meminta Anda untuk mengirimkan hadiah ini? William? Apa itu? Ini adalah CEO Viridian Sky Palace. Tuan Ethan, mendengar kabar bahwa Nona Olivia ada di sini, khususnya menyuruh saya untuk membawa hadiah pernikahan. 5 juta. 5 juta. Meskipun William bekerja keras 10 kali lipat, dia tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Tetap saja Tuan Ethan, yang begitu murah hati. Ternyata itu hadiah pernikahan dari Tuan Ethan. Sudah kubilang. Si miskin William, bagaimana bisa memberi hadiah semewah ini? Terlibat dengan Tuan Ethan. Sungguh keberuntungan yang belum pernah terlihat selama 3 generasi. Benar. Tuan Ethan, tolong kembalikan. Saya tidak butuh uang ini. Kau tidak tahu apa-apa. Teman-teman terkasih, Olivia berpandangan pendek. Ditipu oleh William yang miskin. Dia tidak tahu, menikah dengan Tuan Ethan memiliki masa depan yang cerah. Tuan Ethan memiliki kekayaan miliaran. Kekuasaan yang besar, bagi keluarga Olivia kita, adalah bantuan yang sangat besar. Saya usulkan, untuk menyerahkan Olivia, langsung kepada Tuan Ethan. Kau, benar, Ethan adalah orang kaya sejati. William yang malang itu, tidak punya sepeser pun. Pergi, lepaskan ibuku, jika kalian menginginkan uang. Ayahku punya 5 juta apa? Ayahku punya 1 miliar. Bohong. William yang miskin itu punya uang apa? Bongkar semua bagian tubuhnya. Itu tidak sebanding dengan 0 dari 5 juta. Benar. Mana uang William? Mana hadiah pernikahannya? Ayahku punya hadiah pernikahan. Jangan pukul ibuku. Gadis busuk. Mia. Kenapa Mia dipukul? Mia tidak salah. William punya hadiah pernikahan. Dia akan datang. Dia miskin. Kalaupun punya, tidak sebanding dengan 5 juta dari Tuan Ethan. Jika kau tidak menurut, aku akan memukulmu juga. Hadiah pernikahan dari William telah tiba. Apa? Keluarga Olivia memiliki seorang putri bernama Olivia. Setia. Tidak meninggalkan, tidak melepaskan. Mengharukan langit dan bumi. Murong Chunyu menepati janji kepala keluarga William. William membawa kekayaan puluhan miliar untuk melamar Olivia.